Mengapa umat Islam kok mempercayai adanya bid'ah hasanah? Kemudian juga ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Nabi tidak menyebut man sanna bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi mengatakan man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Mengapa umat Islam kok mempercayai adanya bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah ini memang ada isyarat dari Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Kemudian juga ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Maka jangan bilang jam tangan bid'ah, jangan bilang handphone bid'ah. Itu adalah urusan dunia, sarana prasarana, memudahkan kita beribadah, memudahkan kita beraktivitas. Yang disebut bid'ah itu adalah ibadahnya, bukan prasarananya. Lalu ada orang yang menyatakan bahwasanya dalilnya membuat bid'ah hasanah adalah man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, lalu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nabi aja menyebutnya sunnatan hasanatan, Nabi tidak menyebut bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi menyebut man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Nabi tidak menyebut man sanna bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi mengatakan man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, sunnah hasanah, dia menunjukkan kepada kebiasaan yang baik, sunnah di sini. Falahu mislu ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahala serupa orang yang mengamalkannya. Contoh, kita mengajarkan sholat sunnah untuk dibiasakan, mengajarkan membiasakan sholat sunnah misalnya, maka banyak yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala sejumlah yang mengikuti. Dia menyampaikan tentang sunnah Nabi, sunnah qiyamul lail, dia sampaikan, banyak yang mengikuti, maka pada saat itulah pahalanya mengalir. Ini sunnah hasanah. Ada orang tidak membiasakan zikir, membaca dengan zikir yang dituntunkan, lalu dituntunkan zikir yang benar begini, diikuti oleh orang banyak, maka ini namanya sunnah hasanah. Nah, ini bukan dalil untuk membuat perkara baru di dalam beragama. Di dalam agama itu, dalam masalah ibadah sudah jelas mana yang beliau contohkan dan mana yang tidak beliau contohkan. Maka kerjakan yang ada perintahnya, kemudian kerjakan yang ada tuntunannya, kerjakan yang ada contohnya. Ada perintahnya, ada tuntunannya, ada contohnya, silahkan dikerjakan. Tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada isyarat di situ, dalam masalah ibadah tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau urusan sarana prasarana, urusan dunia, itu tentu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi tidak setiap lafadz apa yang disebut tadi, apa namanya, kullu bid'atin dholalah tadi, kemudian bisa dikhoskan kecuali menemukan dalil khos. Jadi kalau dalilnya umum, ya kita sifati umum. Umum dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Berarti urusan dunia tidak masuk, Nabi kecualikan. Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi dalam masalah ibadah Nabi menyebutkan kullu bid'atin dholalah. Jadi Nabi
mengatakan yang berbeda. Dalam urusan agama Nabi bilang kullu bid'atin dolalah. Dalam urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini. Nabi diutus untuk apa? Untuk umat kita, untuk mengajarkan kita untuk ibadah, akidah. Termasuk di dalamnya dalam perkara-perkara muamalah selama tidak dilarang boleh. Tapi dalam masalah ibadah itu tidak hanya memperhatikan larangan, tapi juga harus memperhatikan ada tuntunan. Bisa tidak ibadah dilarang? Bisa. Dalam ibadah itu bisa dilarang. Contoh Nabi melarang untuk puasa Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ibadah itu tidak hanya dilihat larangan, tapi ada tidak tuntunannya. Andaikan ibadah itu yang dilihat hanya karena tidak ada larangannya boleh, agama ini akan rusak. Nah, kalau saya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya rapel boleh enggak? Ada larangannya enggak, pertanyaan saya? Enggak ada, Nabi enggak pernah melarang rapel. Tapi apakah boleh? Enggak boleh, karena tidak sesuai tuntunan. Nah, kalau sholat saya bolak-balik, boleh enggak? Ada larangannya enggak? Enggak ada. Apa kalau enggak ada larangannya boleh saya bolak-balik? Enggak boleh, harus sesuai tuntunan. Nah, boleh enggak kalau kemudian saya pada saat melakukan ibadah tersebut, pada saat kurban kemudian saya pakai telur begitu? Ya. Ada larangannya? Nabi melarang jangan kurban pakai telur gitu. Ada larangannya enggak? Enggak ada. Tapi apa kalau enggak ada larangannya boleh? Enggak ada tuntunannya. Jadi tidak ada tuntunannya. Sehingga dalam masalah ibadah itu selain memperhatikan larangan juga memperhatikan tuntunan. Tapi kalau urusan dunia yang kita perhatikan adalah ada larangannya atau tidak. Kalau ada larangannya tinggalkan. Wallahu alam bishawab.